Halo Sobat Biper, selamat datang di Smabinsa Podcast. Smabinsa. Jaya, Jaya, Jaya. Oke, perkenalkan nama aku Morensky dan this is my partner. Halo semua, perkenalkan nama aku Kylie. Nah, guys, di episode kali ini kita akan membahas yaitu tentang apa sih, Kai? Nah, kita akan membahas sedikit nih tentang asam lambung dan bagaimana cara mencegah asam lambung. Nah, seperti yang kalian tahu nih, asam lambung nih guys, itu tuh ternyata setelah didengar-dengar, itu tuh tidak cuma terjadi untuk orang dewasa atau lansia saja loh. Ternyata orang sebaik kita tuh juga bisa loh terkena asam lambung. Kayak, ya? iya loh, ngeri juga loh. Nah, kita tuh pengen tahu nih gimana sih cara pencegahan asam lambung supaya di usia kita nih, kita tuh sudah terhindar gitu atau tidak terkena gitu asam lambung. Nah, oleh karena itu kami mengundang narasumber kami yaitu pendiri Yayasan Bintang Persada yang menekuni pengobatan herbal. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Oke. gimana kabar kalian? Baik, Pak. Bapak sendiri. Sehat. Nah, Pak, boleh deh memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman tahu nih, Bapak. Baiklah. Ya, halo semuanya, perkenalkan saya adalah salah satu pendiri dan juga ketua Yayasan Bintang Persada atau Sekolah Bintang Persada. Nama saya I Gusti Made Aryase Susantia. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya mau sharing atau saya mau berbagi terkait dengan asam lambung dan juga pencegahannya. Baik Bapak, mungkin biar sobat-sobat yang lain tahu, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit saja tentang pengalaman terkait asam lambung. Oh iya, jadi ya kita prihatin ya karena sekarang ini asam lambung ini tidak hanya diderita oleh kalangan usia lanjut ataupun mereka yang sudah dewasa, tetapi juga banyak sekali terjadi pada anak-anak bahkan mulai SD gitu ya, itu sudah terkena asam lambung. Dan ini asam lambung ini adalah penyakit yang kelihatannya sepele ya. Kan sepele, mah itu kan sepele kan. Mah dikasih obat mah udah sembuh gitu kan, itu kelihatannya sepele, tetapi ternyata itu bisa menyebabkan kematian. Banyak orang-orang dewasa yang sudah meninggal karena faktor asam lambung atau mah yang kronis itu, dan juga terjadi juga pada anak-anak. Bahkan kita turut berdukacita ya karena salah satu siswa kita anak SMP meninggal karena asam lambung yang mengalami komplikasi ke batu empedu. Jadi sangat aneh kedengarannya ya. Jadi anak kecil sudah mengalami menderita batu empedu, itu kan sangat disayangkan ya. Ini tidak terlepas dari pola makan dan pola minum anak-anak pada saat ini yang sangat-sangat tidak sehat. Ini dipicu juga oleh perilaku pengusaha-pengusaha yang hanya bertujuan mengejar keuntungan. Ya, seperti produsen ciki-cikian, camilan-camilan saya itu. Mie instan juga adalah salah satu biang kerok daripada sakit emah. Gitu ya. Sangat berbeda. Orang bilang, apa bedanya mie instan dengan ini? Berbeda sekali. Kalau orang yang mengalami asam lambung, mereka makan mie ayam atau mie yang memang diolah sendiri itu nyaman, enak, di perut itu enak. Tetapi kalau dia makan mie instan, itu perut kembung. Gitu. Apa penyebabnya? Ya kita tidak tahu persis ya, karena kita tidak mendalami masalah mie instan itu. Tapi mie instan ini memang sebuah produk penyebab penyakit. Salah satunya adalah gangguan asam lambung. Gitu. Nah, kalau dari penjelasan Bapak tadi nih, kalau Bapak tadi kan sempat memperjelaskan ya kalau Bapak tuh juga menekuni pengobatan herbal, betul ya? Nah, kalau dalam asam lambung atau dan pencegahannya ini nih, dibandingin obat lain yang kayak gitu tuh kan, itu kan yang katanya yang kayak bisa giniin asam lambung juga ya? Benar. Bisa Oke. giniin asam. Nah, kenapa ini lebih dianjurkan untuk obat herbal? Ya. Artinya bukan sih dianjurkan untuk menggunakan obat herbal ya, tetapi obat herbal adalah salah satu cara untuk mengatasi gangguan asam lambung. Tetapi lebih pada sebenarnya menjadi titik permasalahan adalah bagaimana cara kita
mencegah terjadinya penyakit asam lambung gitu ya, dengan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, seperti itu. Nah, obat kimia maupun obat herbal itu adalah sebuah alternatif cara untuk pencegahan. Dan perlu kita ketahui bahwa seperti apa yang pernah saya alami terkait dengan asam lambung, gimana gejalanya, badan menjadi terasa lemes gitu ya, pikiran kita sudah aneh-aneh gitu ya, wah ini mungkin saya gangguan di mana, istilah Balinya itu kesisipannya di mana gitu ya, oh mungkin saya di sini salah, di sana salah gitu ya, atau mungkin juga, oh mungkin ini ada gangguan magic segala macam, kan jadinya kemana-mana ya, karena kita cek, oh ini sehat, ini sehat, ini sehat, semua cek itu normal gitu ya. Jadi kan begitu. Tetapi ternyata setelah sekian lama, apa namanya, berproses gitu ya, dan dana pun juga sudah habis ya tidak sedikit gitu ya, bahkan ratusan juta pun habis karena kita mencari apakah mungkin ini kena kanker gitu ya. Kita cek itu pakai PET scan dengan biaya yang mahal, mungkin ada bibit-bibit kanker dalam tubuh kita itu juga tidak ditemukan. Oh, sampai CT scan gitu ya, mungkin ada gangguan di kepala, CT scan, apa namanya, MRI, terus CT scan torak segala macam itu juga tidak ada, gitu. Jadi biaya itu banyak banyak habis. Hanya apa, ternyata hanya disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya sangat sepele, apa itu asam lambung. Nah, ini banyak terjadi, ya, banyak terjadi. Mereka ya tentunya dalam hal ini masyarakat ya, karena keterbatasan dana, biaya, segala macam untuk berobat, untuk mencari tahu sakitnya, atau banyak juga masyarakat yang malas ke dokter karena kalau ke dokter malah takut nanti ketahuan penyakitnya gitu ya. Ini kan sebuah apa namanya cara berpikir yang salah kan gitu kan. Kita ke dokter kan tujuannya untuk mengetahui sakit kita itu apa dan bagaimana sih langkah-langkah yang harus kita lakukan kan gitu. Tapi banyak masyarakat yang aduh takut ke dokter, nanti kita tahu sakit kita itu apa gitu ya. Terus nanti biayanya juga besar, terus nanti males minum obat segala macam gitu ya. Nah, inilah tipe orang yang lari dari masalah. Jadi kalian tidak boleh menjadi tipe orang yang suka lari dari masalah gitu ya. Justru apapun penyakit kita, apapun penyakit itu kan sama dengan masalah ya. Apapun masalah kita harus tahu dan kita harus mentreatment permasalahan kita itu supaya menjadi tuntas. Termasuk juga sakit itu harus ditreatment supaya menjadi tuntas. Nah, tipe saya adalah tipe mencari. Karena saya sudah ke dokter dan tidak apa namanya mempan, biaya sudah keluar banyak. Kalau ke dokter apa ahli ya MAH itu ya, yang berkait dengan ahli dalam yang khusus masalah MAH itu aja. Kalau kita ke dokter itu biayanya cukup mahal. Biaya dokter, pemeriksaannya, biaya obatnya, biaya lab untuk mengetahui apa ada tidaknya bakteri apa namanya Helicobacter pylori itu juga sudah mahal. Itu sudah hampir jutaan itu, 1 jutaan itu habis untuk hanya dalam sekali perjalanan itu saja. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang kondisi keuangannya tidak baik gitu ya? Tentu ini akan jadi masalah. Maka saya ya merasa bersyukur juga ya, artinya mencoba untuk berpikir, untuk mencari sebuah penyelesaian terhadap apa yang saya derita dan semoga apa yang saya derita dan apa yang saya alami dan solusi apa yang saya sudah lakukan itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Nah, seperti itu. Setuju sama Bapak tadi yang mengatakan bahwa kita harus ke dokter, kita segala macam itu pasti mahal kan Pak. Betul. Jadi gimana nih Pak solusi atau obat herbal yang Bapak sarankan untuk sobat Bipers mungkin biar mengurangi ya Oke, untuk pencegahannya ya. Yang lebih manjur mungkin Pak. Jadi begini, pertama adalah kita soroti dulu pola hidup yang tidak sehat. Ya, pola hidup yang tidak sehat itu akan memicu munculnya penyakit-penyakit. Ya, salah satunya itu tadi asam lambung. Pola hidup yang sehat itu seperti apa sih? Nah, ini yang harus kita paham. Pola hidup yang sehat itu adalah satu, pola makan harus bagus, makan dan minum tentunya harus bagus. Dua, pola istirahat kita juga harus cukup, harus bagus. Jadi jangan suka bergadang, jangan apa namanya memforsir fisik terlalu apa namanya over daripada kemampuan kita gitu ya. Terus yang ketiga adalah
eee, pola olahraga, jadi kecukupan kita dalam keseharian tuh berolahraga itu harus cukup, ya. Jadi tidak ada istilah tiada hari tanpa olahraga. Jadi, ya dalam sehari atau dalam seminggu itu minimal lah 2, 3 kali itu harus sudah berolahraga. Kalau bisa lagi, setiap pagi itu kita melakukan, apa namanya, pemanasan. Jadi mesin mesin aja perlu dipanaskan, apalagi tubuh kita perlu dipanaskan. Jadi kalian itu sebenarnya setiap pagi itu harus lari keliling lapangan, barang sekali, 2 kali itu, untuk meningkatkan, apa namanya, kinerja, organ-organ tubuh kita, baik itu otot-otot kita, jantung, paru-paru, kan itu kalau lari kan pasti ngos-ngosan. Itu meningkatkan kinerjanya gitu ya, sebagai kontrol juga, tekanan darahnya itu juga supaya bagus. Gitu, itu penting. Itu Nah, olahraga dulu ya, olahraga, terus setelah itu pola swamedikasi. Kita itu harus memahami yang namanya swamedikasi. Swamedikasi itu artinya pengobatan terhadap diri sendiri. Nah, swamedikasi ini mencakup pengobatan medis atau pengobatan kimiawi dan juga pengobatan herbal dan juga pengobatan-pengobatan alternatif lainnya. Itu ya, ini kita harus kuasai nih. Kita harus menjadi dokter untuk diri kita sendiri dan keluarga kita juga. Gitu ya. Kita tidak bisa hanya tergantung pada dokter saja karena kadang-kadang karena bukan dokter itu yang punya sakit kan tidak secara penuh bisa memahami. Kita lah harus paham terhadap sakit kita. Kita mencari sakit saya begini, obatnya apa, itu kita harus ingat dan kita harus catat itu. Obat-obat apa yang diberikan itu harus kita catat. Oh, obatnya ini fungsinya apa, kita cek di internet. Jadi bukannya kita itu nanti dikasih obat langsung kita minum saja gitu. Ternyata ada obat yang bermasalah dengan tubuh kita. Itu sehingga akhirnya apa namanya menimbulkan gejala-gejala yang gatal segala macam, menimbulkan alergi segala macam dan juga hal-hal bisa menyebabkan kematian. Banyak orang yang asal minum obat saja, apa yang diberikan obat mungkin oleh para medis ataupun medis gitu ya, salah, nah akhirnya bisa kematian. Itu banyak kasus terjadi, itu namanya malpraktek. Ya, itu maka dari itu kita harus paham, oh ini obat apa? Oh rasanya sekarang saya tidak membutuhkan obat ini, ya kita bisa harus menolak ke dokternya. Maaf dok, yang ini saya tidak cocok obatnya dan sebagainya. Gitu. Jadi kita harus harus apa namanya memahami itu obat-obatan yang berkait dengan diri kita dan keluarga kita. Wajib, wajib kita memahami. Nah, di samping terkait dengan pengobatan dokter ataupun kimiawi, kita juga harus mencari alternatif lain untuk pengobatan diri kita, yaitu herbal. Herbal apa yang cocok? Gitu. Kita harus mencari, mencoba dari pengalaman orang-orang, kita harus mencoba juga, gitu ya. Yang umum lah, jangan yang aneh-aneh. Tidak perlu yang aneh-aneh. Yang umum gitu ya. Saya lanjut dulu, lagi satu, itu baru 4 tadi ya. 5 pilar hidup sehat, dan satu yang terakhir adalah pola terkait dengan pola olah pikir. Jadi pikiran kita harus sehat. Jadi bagaimana supaya pikiran kita sehat? Ya kita harus apa namanya sebagai orang beragama harus sembahyangnya bagus gitu ya. Kalau orang Hindu ya harus melakukan meditasi juga dalam setiap persembahyangan karena meditasi ini sangat penting untuk relaksasi pikiran. Jadi pikiran kita akan menjadi rileks. Nah, jadi tidurnya pun juga enak gitu ya. Kalau orang yang habis kerja apalagi capean gitu ya, capean secara berlebihan, itu malah tidak bisa tidur dia. Bukannya tidurnya lelap, tidak bisa tidur dia ya. Maka penting sekali apa namanya dilakukan semacam relaksasi otak, relaksasi saraf. Bagaimana cara relaksasi saraf? Ya, adalah salah satunya adalah dengan meditasi. Relaksasi saraf bisa saja dengan dipijit-pijit gitu ya, tapi relaksasi pikiran bisa dengan lakukan meditasi. Maka tidurnya pun menjadi enak. Dan juga karena faktor-faktor lain pun juga akan berpengaruh dengan melakukan meditasi itu. Atau sebutlah secara umum meditasi itu sebagai bentuk sembahyang yang khusyuk sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi sembahyang kita harus khusyuk. Gitu. Oke, silakan lanjut. waduh, kayaknya aku nih kayaknya apa ya? Gimana nih dok? Kalau misalnya Bukan nih, dokter loh. oh bukan dokter maaf, soalnya kayak dokter gitu loh kayak perinci gitu ya pak ya. Eh Kayaknya aku harus banyak olahraga. Soalnya aku olahraga tuh cuman pas di sekolah aja. Biasanya kalau udah sampai rumah tuh
tidur apalagi nih, Mager kayak gitu ya? iya banyak-banyak tugas tuh kan kadang Mhm. tuh, bikin stres. Nah, gini Pak, kalau stres tuh katanya juga berpengaruh, untuk asam lambung, betul ya? Betul, ya. Nah, Jadi itu ya, kinerjanya gimana sih kalau orang stres tuh mempengaruhi asam lambung tuh gimana kinerjanya di dalam tubuh gitu mungkin iya. Pak? Secara persis, saya tidak terlalu paham ya, karena saya bukan dokter yang membidangi masalah itu, tetapi yang namanya stres itu kan menyebabkan, apa namanya, semacam, tekanan tekanan, apa namanya, terhadap organ-organ tubuh juga gitu kan. Kalau pikiran stres, maka organ tubuh pun juga mengalami stres juga dia. Kenapa? Nafsu makan menjadi berkurang, terus apa, perut lapar menjadi mungkin tidak lapar, seperti itu kan, itu dampak ininya kan, daripada stres itu ya. Maka dari itu, ya bergembiralah, hilangkanlah stres, kalau sudah semua normal otomatis makan kita pun, minum kita pun juga menjadi normal. Itu aja sih saya rasa prinsip ininya, mudahnya gitu ya. Oke, tadi Bapak juga sempat, berpengalaman juga ya kalau Bapak sempat juga asam lambung ya. Betul, betul. Nah, ini sejauh mana langkah Bapak pernah lakukan untuk terhindari dari asam lambung? Oke. Nah, adalah sebuah kejadian yang di mana saya katakan itu adalah sebuah kebetulan sekali ya. Saya kebetulan sekali waktu itu, saya sedang mengalami asam lambung yang keras, yang sangat akut, di mana saya sudah sampai, apa namanya, kayak sesak seperti orang serangan jantung, saya juga sempat sesak napas, ya rasanya seperti, apa namanya, serangan jantung juga, gitu ya. Sesak napas gitu ya, jadi sudah, susah dah napasnya. Syukur waktu itu saya ada oksigen di rumah ya, saya langsung minum apa namanya, istilahnya menghirup oksigen, eee, dalam kurun waktu yang cukup lama itu baru, apa namanya, merasa nyaman gitu ya, napasnya menjadi lebih baik. Dan yang terjadi saat itu adalah, ya dalam beberapa kurun waktu itu gitu yang saya maksud, saya berpikir waktu itu, "Oh saya rasanya perlu melakukan, apa namanya, eee, puasa mutih," gitu ya. Karena siapa tahu nih nanti ada gangguan-gangguan yang sifatnya, metafisika gitu ya, maka saya perlu melakukan puasa mutih. Dalam kondisi saya pada saat itu sudah, apa namanya, drop sekali gitu ya. Karena saya berpikir, kalau saya tidak lakukan puasa mutih saat ini, dalam kondisi yang kurang bagus ini, siapa tahu nanti memang ada faktor mistis gitu ya, dan juga kapan lagi, karena kondisi fisik ini semakin lama semakin buruk gitu ya, semakin tidak ini, jangan-jangan umur saya pendek gitu ya. Kalau dari itu, besoknya saya lakukan puasa mutih. Puasa mutih itu adalah makan nasi putih ditaburi garam, mutlak harus ditaburi diisi garam. Jangan puasa mutih yang tanpa garam, karena ini untuk kesehatan. Jadi taburi garam, makan itu saja gitu ya selama 1 hari itu, dan minum air putih tentunya ya. Biasanya makannya tidaklah bisa banyak, karena memang tidak ada rasa, tidak ada apa gitu ya, dan badan itu justru semakin lemes. Nah, tapi apa yang terjadi besoknya? Besoknya badan kita tiba-tiba menjadi sangat fresh. Ya, ini yang saya rasakan, sangat fresh, segar, apa namanya, bangunnya bisa pagi-pagi gitu ya, udah kayak normal betul gitu. Nah, itulah yang terjadi pada saya pada waktu itu. Nah, sehingga saya rasa ini adalah sebuah, apa namanya, ya boleh dibilang, penemuan, ya, bagaimana cara kita bisa mengatasi yang namanya asam lambung, MAH ataupun GERD gitu. Itulah langkah pertama. Nah, ini bisa dilakukan secara rutin gitu ya, bagi mereka yang memang bisa melakukan itu dengan baik, saya rasa akan bagus sekali. Tapi pun kalaupun tidak, itu bisa dilakukan di saat-saat tertentu itu, kondisi yang memang kondisinya parah gitu. Tapi apabila tidak, itu dilakukan misalnya secara rutin, pada prinsipnya kita harus melakukan sebuah pencegahan. Pencegahan untuk asam lambung adalah pertama, hindari yang namanya gula. Itu ya, gula, eee, karena gula ini setiap saya makan yang manis, setiap saya makan jajan ataupun minuman yang manis, itu perut pasti kembung. Nah, perut pasti kembung, gitu. Eee,
Nah, caranya gimana kalau perut saya kembung? Nah, kalau perut saya kembung itu udah rasanya ndak enak kan itu, ndak nyaman gitu ya. Nah, biasanya saya langsung, bikin air garam. Setengah sendok air garam dilarutkan dalam 1 gelas air gitu ya, diminum. Nah, itu selang berapa menit saja, sekitar ya 10, 15 menit itu sudah nyaman. Bahkan baru diminum aja rasanya sudah lebih lega gitu. Selang 15 menit, 10 menit, 15 menit sudah normal kembali. Perut kempes lah gitu. Itu anehnya penyakit seperti itu. Jadi itu hindari, salah makan, lakukanlah itu ya, itu yang saya lakukan. Tapi kan saya tidak tahu juga secara persis ya, apakah orang lain cocok dengan terapi air garam ini. Asalkan mungkin dia bukan pengidap tekanan darah tinggi, kalau tekanan darah tinggi ya mungkin harus dikurangi ininya, kuantiti garamnya. Jadi jumlah garamnya dikurangi mungkin seperti itu. Daripada asam lambungnya ini ya. Jadi kembali ke pola pola makan, pola minum itu harus hindari yang namanya ya usahakanlah kalau pedas sih masih boleh-boleh, tapi kalau pedas sekali usahakan jangan. Itu rasakan. Dulu saya tuh dalam kondisi parah, saya tidak bisa yang namanya makan, buah-buahan. Kalau makan buah-buahan udah langsung kembung, tapi sekarang sudah relatif normal. Bahkan duren pun berani, tapi perlakuan untuk makan duren ini juga harus ada teorinya gitu ya. Makan duren, sehabis makan duren harus minum air garam gitu ya. Kalau mulai terasa radang, ya itu harus minum ya paling tidak kayak, penur apa, penghila paracetamol itu ya, paracetamol itu walaupun, eee, itu efektif juga untuk menghilangkan, gejala radang tenggorokan. Tapi kalau itu tidak mempan, ya harus sudah yang namanya penggunaan steroid kayak methylprednisolone itu udah wajib saya lakukan kalau memang, mulai, tenggorokan itu perih gitu ya. Itu saya lakukan. Tetapi hindari karena ini methylprednisolone ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Ada penggunaannya itu tidak boleh jangka waktu yang panjang. Hanya waktu ya 2 hari, 3 hari, maksimal 5 hari. Itu sangat berbahaya itu supaya tidak, ketagihan dengan metil atau steroid seperti itu. Tapi itu adalah salah satu cara untuk mengatasi apabila terjadi seperti radang tenggorokan gitu ya. Sebelum nanti berlanjut penggunaan antibiotik sesuai dengan anjuran dokter itu. Nah, biasanya itu yang saya lakukan gitu. Jadi harus kalian paham dulu obat-obatan terkait obat-obatan, kapan penggunaan dan sebagainya. Karena itu adalah masih kategori obat bebas gitu ya. Jadi harus betul-betul paham terhadap kondisi fisik kalian, terhadap teori terhadap obat itu dan sebagainya. Itu kalian harus paham. Gitu. Jadi dari hal kecil aja cerita seperti itu bisa jadi banget ya Pak ya. Iya, betul. Kira-kira kan kita harus menjaga kesehatan. Kira obat herbal apa yang bagus untuk menjaga kesehatan? Oke. Yang biasanya bagus, obat herbal yang bagus untuk pencernaan itu adalah temu-temuan. Mulai dari kunyit gitu ya, temulawak, temutis gitu ya. Yang tentunya harus direbus ya. Supaya kan kalau herbal itu harus direbus. Supaya kandungan zat karsinogenik atau yang menyebabkan rasa gatal, penyebab pemicu mual itu hancur dia gitu. Kalau tidak direbus itu nanti bisa terasa gatal, mual segala macam. Tapi kalau sudah direbus nanti zat-zat karsinogeniknya itu mungkin hancur, pecah dan sebagainya kan dia tidak menyebabkan gangguan gangguan efek samping itu. Jadi wajib direbus. Nah, caranya gimana? Ya ambil aja kunir, apa itu mutis atau temu lawak secukupnya gitu ya. Mungkin bisa dikombinasi dengan jahe kah, kencur kah, apalah. Tapi komposisi utamanya adalah temu-temuan itu. Gitu. Baru ditambah jahe mungkin sedikit, jangan banyak-banyak ya. Karena itu juga memicu asam lambung ya. Kalau terlalu banyak, terlalu sedikit sih memberikan rasa hangat. Bagus untuk ini juga perut gitu ya. Bisa ditambah kencur juga. Semua nanti di blender, direbus, kasih air yang cukup banyak dulu gitu ya. Nanti dia berkurang sedikit, atau istilahnya dia sudah meluap gitu, sudah cukup gitu. Sudah cukup dengan meluapnya air itu sudah cukup. Tidak perlu harus tinggal 2/3 itu tidak perlu. Yang penting
meluapnya sudah cukup. Nah, kita tunggu dulu sampai betul-betul buih-buihnya itu berkurang gitu ya. Nah, itu baru ini. Kalau masih berbuih-berbuih itu banyak tunggu dulu. Jadi mendidih selama kurang lebih 5 sampai 10 menit lah. Lama mendidihnya. Baru itu dikategorikan sudah higienis ya. Kalau baru mendidih saja belum itu ya. Jadi harus ditunggu dia mendidihnya 5 menit sampai 10 menit. Gitu. Ya. Untuk pengonsumsi kan mungkin orang tua itu rada Hmm, obat-obat. Itu apa? apanya itu? Obat Ya, jadi herbalnya ini bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Bahkan kalau dalam dosis tertentu bisa 3 kali sehari, gitu ya. Secukupnya sajalah, 1 gelas sehari, atau 2 gelas sehari, atau maksimal 3 gelas sehari. Dan usahakanlah jangan terlalu pekat dulu ya, jangan terlalu pekat, yang agak encer-encer saja dulu, dan nanti lama-kelamaan bisa diperpekat ininya, apa namanya, eee, istilahnya itu lebih banyak ininya, bahan-bahan herbalnya itu. Itu cara kita. Nah, sekarang yang terpenting untuk kalian ya, jadi kita semua ini, hindari makanan-makanan yang tidak sehat. Pertama itu tadi gula-gulaan ya, karena gula-gula itu bikin kembung perut. Karena gula-gula itu memicu pertumbuhan bakteri, gitu kan. Terus yang kedua, pedas yang berlebihan itu hindari. Tidak perlu ikut-ikutan tren sih ya. Mie pedas level 10 dan sebagainya, ya, mie apalah level setan, level api iblis, apalah itu tidak perlu gitu ya. Itu tidak sehat. Itu hanya tren yang menyesatkan. Ya, karena setan namanya ya. Jadi sesat gitu ya. Berarti ini kayaknya harus dikurangi deh makan basreng. Kayaknya dikurangi Basreng dulu itu deh. harus dihindari gitu ya. Aduh sama Yang kayak gitu ya. Jadi camilan-camilan seperti itu sebenarnya tidak sehat. Ya, camilan-camilan goreng-gorengan itu sebenarnya tidak sehat. Yang sehat ya kayak pisang goreng lah, terus eh, rebus-rebusan lah gitu ya, ketela rebus, apalah rebus itu kan sehat. Gitu. Tapi yang mie instan itu sebenarnya adalah salah satu biang kerok terkait dengan mah. Karena memang beda mie instan dengan mie biasa. Siapapun yang mah kalau makan mie biasa itu enggak ada kan, ada masalah malah nyaman perutnya kan. Tapi kalau sudah mie instan, waktu makannya enak, nyaman, tapi setelahnya itu perut gembung, begah, rasa tidak nyaman. Entah bagian mana yang menyebabkan itu, kan gitu. Terus yang kedua adalah soda-sodaan. Soda-sodaan itu tidak bagus. Sama sekali tidak bagus untuk mereka yang mengalami MAH, gitu ya. Terus yang kedua, minuman-minuman kemasan. Bukan air mineral gitu ya, bukan. Ada minuman kemasan itu rata-rata itu pasti mengandung unsur pengawet. Karena yang namanya minuman teh itu misalnya, atau apa itu kan, sebenarnya teh itu kan cuma sehari udah basi kan. Tapi mengapa dia bisa ini? Mungkin karena ditambah unsur-unsur kimia tertentu gitu ya. Apakah mungkin ada semacam apa gitu ya kalau dalam apa namanya eh, kue-kuean biasanya ditambah kalsium gitu ya, ditambah kalsium biasanya. Dulu saya pernah bikin roti itu dengan teman-teman, bikin usaha roti dengan teman-teman. Tambah kalsium supaya lebih awet dia gitu. Kalau tidak kasih kalsium, sehari 2 hari udah jamuran dia gitu rotinya gitu. Tambah kalsium. Kalsium ini bermanfaat bagi tubuh atau tidak? Kan sebenarnya tidak gitu. Mungkin ada juga unsur-unsur lain. Kalau mie itu pernah mie Indonesia itu ditolak di luar negeri karena dikasih bahan pengawet yang dianggap melebihi ppm tertentu gitu. Ditolak itu dulu. Berarti ya mungkin itu penyebabnya. Atau mungkin hal-hal lain yang lebih pada bumbu-bumbuannya itu mungkin penyebabnya. Jadi kita tidak tahu persis. Tapi yang jelas dalam kita mengkonsumsi mie biasa dengan mie instan itu beda. Berarti diusahakan nih untuk penggunaan instan atau pengonsumsian instan itu lebih dikurangi. Iya, kalau bisa dihindari sama sekali gitu. Cari kenikmatan dari mie-mie yang sudah ada. Mie ayam kah, mie apa. Kalau sudah ingin mie ya, pilihlah mie. Nah, Pak, biar sobat Biper di rumah nih, semuanya yang nonton nih tahu juga ya, Pak, ya. Eee, Gimana sih cara kita menangani, penyakit tersebut dan boleh dipertegas sedikit tentang langkah-langkah pencegahannya Oke. itu?
Nah, itu tadi ya, berarti makanan-makanan yang tidak sehat yang harus kita hindari ya. Yang pertama itu, setelah itu orang mah pun itu harus juga meningkatkan aktivitas fisik dengan cara berolahraga. Bekerja, menyapu, mencuci, mengepel berbeda dengan olahraga. Ya, bekerja itu adalah mengacu pada otot-otot atau organ-organ apa namanya tubuh kita tertentu saja, gitu ya. Tapi kalau olahraga itu adalah menggerakkan seluruh organ kita. Olahraga yang terbaik menurut saya yang apa namanya saya apa namanya orang yang sudah apa berumur gitu ya adalah lari, ya lari. Jadi jangan dikira lari itu apa namanya lari yang wah seperti anak-anak muda atau atlet-atlet bukan begitu. Jadi lari sesuai dengan kemampuan. Jadi lari. Nah, kalau sudah misalnya 10 langkah sudah ngos-ngosan, ya harus jalan, jangan dipaksakan. Nanti bahaya itu, bisa serangan jantung, bisa stroke dan sebagainya. Jadi harus jalan. Lari lagi, jalan. Lari lagi, jalan. Jadi harus dilakukan itu secara apa namanya, gradual gitu ya. Jangan dipaksakan gitu ya. Kalian pun juga begitu. Jangan malas gerak ya, gitu ya. Harus lari. Lari, lakukanlah lari gitu. Karena lari itu paling bagus gitu. Saya bandingkan antara treadmill dengan lari, dengan apa namanya, ya angkat beban gitu, ya sebenarnya lebih bagus lari gitu. Karena lari ini untuk mereka-mereka yang ya saya juga mengalami yang namanya, eee, sakit pinggang, dengan sakit dan sebagainya gitu ya, larilah yang bisa mengatasi itu gitu. Jadi manfaat larinya sangat banyak. Sakit pinggang dipijit-pijit malah semakin parah gitu ya, gitu. Maka cara untuk menjadi sehat itu apa? Ya ototnya harus dioptimalkan lagi gitu. Kalau orang sakit tuh ototnya kan lembek dia, lemes dia, gitu. Ya, tetap maka dari itu olahraga itu menjadi sebuah kebutuhan. Jangan dulu saya mengira waktu saya masih di bawah umur 30 itu, tanpa olahraga pun juga sehat gitu ya. Kenyataannya apa? Di atas umur 30 udah mulai terserang penyakit gitu. Jadi ingat olahraga itu adalah sebuah investasi, investasi kesehatan. Harus kalian mulai dari sejak kecil. Itu yang harus kalian lakukan. Nah, pola makan yang bagus, pola olahraga kalian bagus, eee, nah makannya ini harus benar gitu. Jangan pagi tidak makan, siang baru makan, kadang siang makannya terlambat. Nah ini saya pun juga begitu dulu. Oh saya bisa makan jam 2 baru makan. Gitu ya, dakwa jam 2 baru makan. Nah, ini tanpa terasa ini akan mengalami iritasi, iritasi lambung. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya asam lambung. Karena kan asam lambung itu kan selalu muncul dia pada jam-jam tertentu, sudah mulai lapar, dia kan harus apa nih ya, mengolah makanan gitu ya, dia muncul, tapi tidak ada makanan. Maka apa yang terjadi? Terkikislah dinding-dinding usus atau dinding-dinding lambung kita. Jadilah pelukaan. Itu disebut dengan apa namanya, apa namanya istilahnya, luka lambung gitu kan, luka lambung gitu. Itulah yang akhirnya berlanjut gitu. Jadi kalian makannya harus tepat waktu juga, pada jam-jam tertentu harus makan, nggak boleh makannya, sekali aja saya makannya, pagi saya minum kopi, siang saya merokok, terus nanti malam aja saya makan sekali, itu nggak benar ya. Saya yakin pasti akan jebol, gitu ya, sama seperti penggunaan mesin ya, nggak usahlah diganti ininya, olinya, wah udah ini apa namanya, minyaknya sudah res, ya nanti pasti sampai ya, belum sampai udah macet di tengah jalan gitu. Atau mungkin minyaknya cukup, olinya nggak pernah diganti, tiba-tiba olinya udah kental, sudah habis, ya macet juga mesinnya. Jadi jangan pernah kita mengabaikan apa namanya tubuh kita. Harus sayang dengan diri sendiri gitu ya, eee, supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa mengabdi dalam hidup ini menjadi maksimal. Jangan habiskan waktu ini berbaring karena sakit.
Tapi habiskanlah waktu hidup kita ini untuk kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Oke Pak, kayaknya harus jadi tuh, terutama kan untuk anak muda zaman sekarang ya, Mm-mm. kita kan kayak terkenal mager gitu ya, berarti Iya. itu kan itu harus dikurangi. Biar Iya. oke, nah Pak, sebagai closing nih, Iya. buat sobat-sobat Beaver semua nih Pak, mungkin bisa kasih mungkin apa yang bisa disampaikan mungkin ya kepada sobat Beaver di rumah terkait asam lambungnya ini supaya kita-kitanya tidak terkena gitu loh, terkena Iya. penyakit tersebut. Oke. Ya, artinya pertama jangan malas gerak, harus rutin berolahraga, beraktivitas yang baik gitu ya. Aktivitas kalian itu harus positif. Jangan kalian ini begini ya. Kalian nih di usia di mana kalian baru mengenal namanya hidup. Kehidupan ini baru kalian kenal. Mereka-mereka pun yang sudah punya umur kadang-kadang tidak mengenal hidup ini dengan baik. Jadi kalian ini harus melatih pola pikir kalian sudah untuk mengenal hidup ini lebih baik. Apa itu mengenal hidup lebih baik? Adalah tujuan hidup kalian itu harus kalian kenali dengan baik. Nah, kalian harus beraktivitas yang bisa memahami dan mengenali kehidupan ini dengan baik. Gitu ya. Dan mungkin itu nanti kita bahas di podcast yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, pola hidup kalian itu intinya harus bagus. Seperti 5 pola hidup sehat itu harus kalian pegang. Betul ya. Supaya kalian tidak terkena sakit-sakit yang sifatnya parah pada nantinya. Yang akan menghambat aktivitas kalian. Akan menguras isi kantong kalian. Seperti itu. Nah, berarti dari tadi itu kan bisa dibilang ya kalau asam lambung ini udah masuk kayak siaga gitu ya untuk di Iya. orang-orang dunia. Nah, jadi apa yang kita bisa ambil itu ya seperti yang Bapak bilang tadi tuh harus rajin banyak olahraga, sama pola makan ya Pak ya. Pola makan terutama biasanya kan anak-anak kos nih ya. Kalau anak-anak kos tuh kan rata-rata makanan mereka tuh kan yang sampai kayak mie instan gitu tuh kan. Nah, itu lebih baik dikurangin. Oke, nah sekian dari podcast kami. Kira-kira kalau ada yang mau dibicarain lagi, boleh dong di komen di bawah ini supaya nanti kita kupas lebih dalam terkait topik selanjutnya. Oke? Sekian dari aku Morensky dan ini partner aku. Hai, aku Kylie. Nah, sekian dari podcast kami, Smabinsa Podcast. Smabinsa, Jaya Jaya Jaya.